Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala aidan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menguatkan keyakinan kita bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, akan mengangkat segala potensi kebaikan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita hingga keluarga besar kita dengan Al-Quran. Dan sebaliknya Allah pun juga akan merendahkan kaum lainnya juga dengan Al-Quran. Semoga dengan kian bertambah hari, kian bertambah dekat diri kita dan keluarga kita, hingga masyarakat dan bangsa kita semakin dekat dengan Al-Quran, sehingga akan semakin dipantaskan untuk diangkat derajatnya, dinaikkan segala potensi kebaikannya oleh Allah Ta'ala lewat keberkahan Al-Quran. Dan salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, yaitu beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut. Bapak dan Ibu dan juga seluruh hadirin adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung daripada materi kultum sebelumnya tentang begitu dasarnya semangat dari generasi terbaik dalam menghidupkan Ramadan dengan kemenangan. Salah satu diantaranya adalah tilawah, membaca Al-Quran. Yang ketika sebelum Ramadan saja Allah lipat gandakan begitu luar biasa, apalagi saat datang di bulan Ramadan. Lalu bagaimanakah strategi agar kemudian kita semakin dipantaskan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tilawah kita? Apakah ukurannya itu khatam, ataukah ada sesuatu yang butuh kita lengkapi? Karena jangan sampai kemudian kelihatannya menang, tapi sebetulnya itu belum menang, atau kelihatannya menang, tapi sebetulnya dia telah kalah. Maka untuk itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan tilawah kita. Target khatam itu penting. Target khatam itu penting. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pastikan itu ada dalam proses menghatamkan Al-Quran. Yang pertama adalah fokus tilawah adalah menjemput keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran ini begitu penting sekali. Karena ketika Al-Quran ini hadir pada setiap aktivitas kebaikan kita, maka segala urusan jadi mudah. Ada kisah seorang ulama yang belajar kepada ulama yang lainnya. Selesai tuntas belajar, lalu kemudian sang murid tadi mendapat pesan dari gurunya. Jangan pernah engkau tinggalkan harimu dari membaca Al-Quran. Makin engkau baca, makin mudah urusannya. Coba ikuti sama-sama. Makin sering dibaca, makin mudah urusannya. Nah, kemudian penasaran, lalu dibacalah sehari beberapa juz hingga 4-5 juz sehari.
dan dia rasakan benar seperti yang dikatakan. Urusan-urusannya semakin mudah. Karena semakin penasaran bagaimana yang 5 juz saja dimudahkan, urusanku apalagi kalau aku baca lebih banyak. Akhirnya beliau membaca sehari 10 juz. 3 hari khatam sekali. Dan makin urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segalanya jadi efektif dan efisien. Yang biasanya telepon seseorang gitu butuh 10 kali baru diangkat. Sudah diangkat janjian masih sebulan lagi baru bisa ketemu. Tapi Masya Allah, ketika barokahnya Quran datang, sekali telepon langsung diangkat. Sekali janjian temui saya sore. Masya Allah. Tidak sedikit dari kalangan ibu-ibu merasakan bagaimana ketika menyuci misalnya membutuhkan waktu 1 jam, tapi kemudian jadi efisien, selesai hanya setengah jam. Anaknya nggak rewel. Bahkan ketika mengkondisikan anak, nah nggak jajan dulu ya, kan di rumah masih banyak makanannya, tuh masih banyak rotinya. Ganggu kepalanya. Manut biasanya pakai rela dulu, ngedrel belum nggak jelas. Tapi kemudian ketika Quran hadir pada anak-anaknya, pada aktivitas kebaikannya, pada setiap nasihatnya, setiap perkataannya, setiap perbuatannya, bahkan setiap yang dia pikirkan, maka segalanya jadi mudah. Maka penting bagi kita saat tilawah mengundang keberkahan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Agar Quran itu hadir dalam berkahnya, hadir dalam kegiatan kebaikan kita. Nah, adalah dengan menertibkan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Adab sopan santun etika dalam membaca Al-Quran. Adab ini mudah untuk bisa, tapi tidak mudah untuk dibiasakan. Tidak butuh level kecerdasan tingkat tinggi untuk menjalankan adab, tapi butuh energi yang besar untuk membiasakan adab. Contoh adab-adab yang kadang sering ditinggalkan. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran berwudu dalam keadaan apa? Suci. Kalau terjaga kesuciannya nggak apa-apa. Kalau kentut di tengah jalan waktu tilawah kentut, misalnya adik tilawah kentut, wudu lagi nggak usah, lanjutkan tilawah. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Hanya geser badan saja itu udah mengundang keberkahan yang optimal. Hanya geser saja, Pak. Posisinya menghadap apa? Kiblat. Berikutnya, memakai pakaian yang rapi. Pakai kaos oblong juga nggak dosa, tapi mengundang keberkahan secara optimal kalau pakai baju yang rapi. Pakai wewangian. Maka ketika nanti sudah pada titik Bapak mulai membaca terjemahnya, baca ayat, baca terjemah, atau yang sudah mulai bisa bahasa Arab, bisa memahami makna-maknanya, itu ngaruh kan? Ketika dalam kondisi sekitar wangi, dia lebih khusyuk, mudah, dan akhirnya tiba-tiba meneteskan air. Kekhusyukan itu mudah hadir dengan adab. Kemudian berikutnya, sebelum membaca Al-Quran, membaca apa? Isti'adzah. Alhamdulillah tuntas. Tapi pertanyaannya, kalau di tengah surah, apa yang dibaca? Kalau sampai di tengah surah, yang dibaca isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar terjauh dari gangguan setan. Kemudian dan atau basmalah. Apakah ketika di tengah surah tidak pakai basmalah atau boleh pakai basmalah?
adab yang optimal dilihat dulu ayatnya. Maka penting kita baca Quran itu kita punya terjemah ketika belum bisa bahasa Arab. Misalnya berhenti di tengah jalan, di tengah surah. Ini ayat bicara tentang apa? Kalau bicaranya yang baik-baik, misalnya wabasyiril ladzina amanu, kabar gembira, kabarkan bagi orang-orang yang beriman. Ada kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Nuh, dan segala kebaikan. Maka awali dengan bismillah. Tapi kalau sudah wa'id qala fir'auna, siapa yang berkata itu? Fir'aun. Anda usah pakai basmalah. Yang berkata orang kafir, innal ladina kafaru, ya sudah, nggak usah. Oh tentang azab, nggak usah pakai bismillah. Nah inilah sederhana, tapi tidak banyak orang yang paham. Nah, kemudian berikutnya, kalau membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat tilawah sendiri, itu disendirikan, dipelankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Tapi selain cerita kalau misalnya tilawah bareng-bareng, misalnya pas pengajian atau tadarusan, maka boleh disarankan dikeraskan. Agar apa? Agar orang paham, oh kalau terdengar bacaan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka mau dibacakan ayat Allah semua dia. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir adalah tepat berhenti. Maksudnya bagaimana? Kalau kita tilawah, berhenti itu di tempat yang sempurna atau disebut dengan waqoftah. Berhenti yang sempurna itu seperti apa? Berhenti di akhir surah. Wah Ustadz, ini surah Al-Baqarah. Gimana ini ceritanya? Kalau nunggu akhir surah kan panjang. Berhenti di rukuk. Gimana Bapak? Di rukuk. Kenapa? Tema selesai dibahas. Ini satu tema itu dari rukuk ke rukuk. Maka tidak selalu jadi rujukan tiap tadarus atau tiap tilawah berhenti di akhir juz. Kalau berhenti di akhir juz, kadang pas rukuk, kadang tidak. Maka kalau tidak pas rukuk, lanjutkan sampai juz berikutnya, sampai tiba ketemu rukuk. Atau ngalahin misalnya, ya udah karena udah keburu aktivitas yang lain misalnya, ya udah berhenti sebelum akhir juz. Nah ini beberapa adab yang perlu dijaga. Dan kemudian ketika misalnya lagi tilawah ngobrol, lek kopi ini, oh iya mesti suwun, itu gimana? Apakah isti'adzah lagi atau dilanjutkan ayatnya? Di isti'adzah lagi, karena tidak ada bunyi ayat lek engkose matur suwun, nggak ada di ayat Al-Quran. Maka itu terputus berarti, maka harus dibuka lagi. Karena tidak ada perkataan bahasa Indonesia di dalam Al-Qur'an. Ya, baik demikian yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir 1 menit boleh ya. Yang kedua, tirukan saya. Khatam itu penting. Coba. Khatam itu penting. Tapi tartil itu wajib. Nah, begitu. Ini yang kadang-kadang lupa. Nah, gara-gara ngejar khatam, yang panjang dibaca pendekkan aja. 2 harokat kelamaan, pendekkan aja. Nah, kalau begini nanti hati-hati. Bukannya malah nambah pahala, tapi nambah dosa. Malam yusahhifil Qur'ana hati. Barang siapa yang tidak mensahihkan bacaannya dalam membaca Al-Quran, sengaja nyalah-nyalahin, padahal tahu itu benarnya demikian, tapi dibaca salah, maka bagi dia dosa. Nah, kelihatannya menang khatam, tapi dia
kalah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau udah tahu ini 2 harokat, jadi jaga 2 harokat. Jangan karena keburu khatam kemudian itu dibaca salah. Maka tartil itu mesti fasih. Tapi kalau fasih membaca Al-Quran belum tentu tartil. Kok bisa? Iya, tartil itu ada 2 Pak. Yang pertama, tajwidul huruf. Membaca Quran sesuai ilmu tajwid. Artinya benar. Gak harus tahu teori tajwid, gak apa-apa, gak dosa. Tapi yang penting tahu cara membaca yang benar. Oh ini panjang, oh ini pendek, oh ini A, ini A. Kemudian yang berikutnya, fasih saja gak cukup. Karena fasih itu belum tentu tartil. Kan kewajibannya warattil Qur'ana tartila. Bukan fasih, tapi tartilnya. Lalu yang kedua apa syarat tartil kalau tartil? Adalah wa ma'rifatul wukuf wali batidah. Maksudnya begini, mengetahui berhenti dan mengulang yang tepat. Coba ulangi, mengetahui berhenti dan mengulang yang tepat. Paling gampang kalau belum tahu bahasa Arab, pakai Quran yang ada panduan waqaf dan ibtidah. Panduan berhenti dan mengulang. Karena kalau nunggu tanda waqaf, kadang-kadang sering nggak kuat, betul? Leres, panjang 3 baris, gitu kan? 2 baris, gitu. Maka paling aman, Bapak, cari Quran yang ada panduan waqaf dan ibtidah. Karena kalau salah nanti mengulang, itu resikonya artinya bisa berubah 100%. Contoh misalnya, harusnya ngulangi dari waya kok tuluna, tapi dia ulang dari aladina. Itu artinya langsung berubah. Kalau ulang dari aladina, pada ayatnya lupa surah, agak lupa saya. Alladina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau ulang dari aladina, itu artinya demikian. Orang-orang yang menyeru berbuat adil, orang-orang yang menyeru kebaikan. Jadi bapak-bapak yang mengajak sholat, ngajak yuk ngaji, yuk sholat, gitu. Maka orang-orang yang seperti itu tuh fabashshirhum bi'adzabin alim, mendapat azab yang pedih. Jadi bapak-bapak yang ngajak sholat itu mendapat azab. Laras kamu buatan? Dia buatan. Kan sing leres kedai, sing ngajak kebaikan niku angsal sur. Kan buatan, dia buatan. Mosok ngajak sholat malah itu adab. Kan buatan pas, gitu. Maka ngulanginya dari waya ketulunan lagi. Orang yang membunuh bapak-bapak ini yang ngajak sholat, itulah yang mendapat azab yang pedih. Paham maksudnya Bapak? Hanya karena salah mengulang, maknanya jadi berubah. Paling aman, para ulama kita sudah bikin tuh. Quran ada panduan waqaf dan ibtidah. Udah, kita tinggal sami'na. Betul nggih? Nggih, barakallahu fiik. Loh, apakah harus fasih? Pokoknya prinsipnya begini. Baca semaksimal yang kita bisa. Ulangi sama-sama. Baca semaksimal yang kita tahu, yang kita bisa. Kekurangannya, yang penting masih terus belajar sampai ajal datang. Kalau belum tuntas, Allah tuntaskan. Aman kan? Begitu, begitu ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengundang, memberikan keberkahan Al-Quran hadir dalam setiap aktivitas kebaikan kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.